Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Salam sejahtera, salam damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan sejenak firman Allah. Bacaan pertama. Ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya, bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan, dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan. Selamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukan namanya. Maklumkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah bagi Tuhan, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah selalu wajahnya. Hai anak cucu Abraham, hambanya. Hai anak-anak Yakub pilihannya. Dialah Tuhan, Allah kita, ketetapannya berlaku di seluruh bumi. Selama-lamanya ia akan ingat perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya, kepada 1000 angkatan, akan perjanjian yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana.
tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil. Share lagu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Seringkali menjadi penyemangat bagi orang-orang yang mendengar dan menyanyikannya. Kata-kata ini membuat pengharapan itu bangkit sehingga mengubah kelesuan menjadi sukacita. Jika ditanyakan kepada kita, kapankah kita merasakan kelesuan? Kapankah kita memerlukan mukjizat Tuhan itu nyata dalam hidup kita? Penyakit dan kuasa lain dalam dunia ini sering mengintai hidup manusia dan menggoyahkan iman. Keluar dari rumah ibadat, Yesus bersama Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Saat itu ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Yesus kemudian memegang tangan ibu mertua Simon tersebut dan membangunkan dia. Seketika itu juga lenyaplah demamnya. Selanjutnya, penulis Injil Markus mencatat, kemudian perempuan itu melayani mereka. Ada dua hal yang bisa dicatat mengenai proses penyembuhan ibu mertua Petrus. Pertama, kenyataan bahwa ibu mertua Petrus langsung melayani memperlihatkan kecepatan dan kesempurnaan penyembuhan itu. Seseorang yang sakit demam biasanya tenaganya terkuras habis, sehingga mustahil langsung bekerja. Akan tetapi, penyembuhan yang dilakukan Yesus sungguh sempurna, sehingga ibu mertua Petrus langsung melayani mereka makan. Kedua, kelihatannya ibu mertua Petrus juga tidak mau berpangku tangan. Mukjizat yang dialami membuatnya langsung melayani. Dia tidak menyuruh istri Petrus untuk menyiapkan makan bagi Yesus dan para muridnya. Dia merasa perlu turun tangan. Dia telah merasakan sukacita dan ingin membagikannya kepada para tamunya yang telah menolongnya. Penyakit tentu bisa menimpa diri kita kapan saja, yang membuat kita beristirahat sejenak. Setelah sembuh dari penyakit yang kita yakini sebagai karya Tuhan, baiklah kita kembali melayaninya sebagai ungkapan syukur kita atas karyanya di dalam diri kita. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.